Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran IPA pada materi bunyi oleh saya, Ilza Hilfi Fanani dari SMPIT Harapan Umat Ngawi. Nah, untuk mengawalinya, kita melihat dulu ya, ini ada gambar burung. Nah, setiap hari tentunya kita pernah mendengar burung yang berkicau. Kemudian ada kendaraan bermotor, kemudian ada suara adzan dari masjid, seperti itu. Nah, mengapa kita dapat mendengar suara tersebut? Nah, hal itu terjadi karena bunyi. Nah, bunyi di sini. Nah, di sini ada beberapa benda di sekitar kita, yaitu yang pertama ada kaleng, kemudian galon, gitar, dan ini namanya garpu tala. Kemudian ada penggaris. Nah, mungkin kalian punya penggaris ya di rumah. Nah, penggaris ini coba diletakkan di meja, ujung meja, setengah bagian ada di meja dan setengah bagian ada melayang di udara. Kemudian tangan kalian getarkan kepada penggaris yang ada di melayang di udara. Nah, apa yang terjadi? Nah, kemudian kalau kalian mempunyai gitar atau galon, nah kemudian petiklah gitar tersebut atau pukullah galon tersebut. Nah, apa yang terjadi? Kemudian kalian hentikan pukulan atau petikan tersebut. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Nah, kalian dapat menemukan bahwa benda-benda di sekitar kalian dapat mengeluarkan suara pada saat benda-benda tersebut bergetar. Nah, suara tersebut disebut juga dengan bunyi ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bunyi ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar ya, seperti penggaris tadi yang bergetar di ujung meja, kemudian ada senar gitar yang dipetik, kemudian ada galon yang dipukul, seperti itu. Nah, kalau sudah tidak digetarkan, maka tidak akan terjadi bunyi. Nah, selanjutnya, bunyi galon yang bergetar merambat dalam bentuk gelombang longitudinal, berupa rapatan dan renggangan dari partikel udara dan seterusnya sampai ke telinga. Nah, ini kita belajar lagi ya tentang gelombang longitudinal, yaitu berupa rapatan dan renggangan. Lalu, tanpa adanya zat perantara, bunyi tidak dapat merambat. Oleh karena itu, bunyi juga termasuk dalam gelombang mekanis. Nah, bunyi dapat terdengar bila terdapat satu, sumber bunyi, yang kedua, medium atau zat perantara, yang ketiga, alat penerima atau pendengar. Nah, sumber bunyi di sini yang dimaksud yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi, ya, seperti pada gambar sebelumnya tadi, ada gitar, galon, kaleng, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada medium atau zat perantara. Nah, medium atau zat perantara di sini yaitu partikel-partikel udara. Karena tanpa adanya partikel udara, kita tidak dapat mendengar bunyi. Ya, coba. Lalu yang ketiga ada alat penerima atau pendengar. Nah, kita manusia mendengar menggunakan telinga. Nah, selanjutnya kecepatan bunyi itu tergantung pada suhu dan medium atau zat perantara. Selanjutnya ada frekuensi bunyi ya. Sebagaimana yang kita ketahui, frekuensi bunyi yaitu jumlahnya getaran yang terjadi dalam tiap detik atau sekon. Nah, di sini terbagi menjadi 3 yaitu infrasonik. Ya, infrasonik itu frekuensi yang punya frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, ini frekuensi ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia ya. Nah, di sini misalnya makhluk hidup yang dapat mendengar infrasonik yaitu jangkrik. Ya. Kemudian ada audiosonik, frekuensi sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, ini dapat didengar oleh telinga manusia normal. Kemudian yang terakhir, ultrasonik, frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Nah, contoh makhluk hidup yang dapat mendengar suara ultrasonik yaitu kelelawar dan lumba-lumba. Ini nanti untuk ultrasonik akan dibahas lebih lanjut pada pendengaran pada hewan.
Karakteristik bunyi. Nah, mengapa kalian dapat membedakan bunyi gitar dan piano? Nah, hal itu terjadi karena setiap gelombang bunyi memiliki frekuensi, amplitudo, dan warna bunyi yang berbeda, walaupun perambatannya terjadi pada medium yang sama. Nah, gitu ya. Kemudian karakteristik bunyi yang akan kita pelajari di sini nanti ada tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi, kemudian nada, kemudian warna atau kualitas bunyi, yang keempat resonansi, yang terakhir pemantulan bunyi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi. Nah, bunyi dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan telinga sakit atau nyeri karena gendang telinga ikut bergetar lebih cepat. Ya. Jadi tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi tersebut. Nah, semakin besar frekuensi bunyi, maka semakin tinggi nadanya. Nah, jika frekuensi bunyi kecil, maka nada semakin rendah. Nah, untuk tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi, nah di sini dipelajari oleh salah satu ilmuwan ya, yang namanya Mersenne ya, yang dikenal dengan hukum Mersenne, ilmuwan dari Prancis yang menyelidiki tentang peristiwa berubahnya frekuensi bunyi karena pengaruh tegangan dan panjang senar. Nah, ini dijelaskan pada hukum Mersenne. Ini untuk tambahan ya. Jadi rumusnya ini ada F sama dengan 1/2L dikali akar F per A dikali rho. Ya, jadi keterangannya F itu frekuensi atau tinggi nada senar, Hertz kesatuannya, kemudian L ini panjang senar dalam meter, kemudian F itu tegangan senar dalam Newton, kemudian A ini luas penantang meter persegi, kemudian ada rho massa jenis senar kilogram per meter kubik. Nah, dari hukum Mersenne ini bisa didapatkan suatu kesimpulan bahwa frekuensi sebanding dengan tegangan senar. Jadi di sini ya, frekuensi sebanding dengan tegangan senar. Nah, di sini. Nah, ini karena dia sama-sama di penyebut ya. Kemudian frekuensi berbanding terbalik dengan panjang senar ini. Berbanding terbalik. Ini. Kemudian frekuensi berbanding terbalik dengan luas penampang senar. Frekuensi berbanding terbalik dengan luas ini penampang senar. Kemudian yang terakhir frekuensi berbanding terbalik dengan massa jenis senar ini. Nah, artinya bagaimana? Kalau frekuensi sebanding dengan tegangan senar, berarti semakin besar frekuensi, maka tegangan juga semakin tinggi. Nah, kalau frekuensi semakin rendah, berarti tegangan semakin kecil. Nah, kalau berbanding terbalik, berarti misalnya kita ambil contoh di sini panjang senar. Kalau frekuensi semakin tinggi, maka panjang senar semakin kecil. Kalau frekuensi semakin rendah, berarti panjang senar semakin kecil gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada nada ya. Nah, bunyi musik lebih enak didengar karena memiliki frekuensi getaran teratur yang disebut dengan nada ya. Jika kita membandingkan bunyi musik dengan bunyi kerumunan, keramaian tuh tentunya akan lebih enak didengar karena dia mempunyai nada. Ya. Bunyi yang mempunyai frekuensi tidak teratur disebut dengan desah, gitu ya. Nah, nada di sini misalnya kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do, gitu ya. Terus ada warna atau kualitas bunyi. Nah, kita dapat membedakan bunyi yang bersumber dari berbagai macam alat musik dengan suara khasnya. Nah, suara khas tersebut disebut dengan kualitas bunyi atau timbre. Nah, kemudian kita lanjut ke resonansi. Nah, mengapa kentongan menghasilkan bunyi yang lebih keras daripada kayu yang tidak ada lubangnya ketika dipukul gitu ya. Nah, jadi resonansi itu apa sih? Ya, resonansi itu ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Nah, di sini resonansi itu dapat terjadi pada kolom udara. Jadi suatu kolom atau rongga yang terdapat udaranya. Nah, bunyi di sini akan terdengar lebih kuat ketika panjang kolom udara mencapai kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang bunyi ya. Jadi ketika
berlipat ya, kelipatan ganjil, tentunya dia akan terdengar lebih kuat. Nah, maka dari itu kentongan itu kan mempunyai rongga ini ya, udara, makanya dia lebih keras daripada kayu yang tidak berlubang seperti itu. Nah, resonansi kolom udara dimanfaatkan dalam berbagai alat musik, antara lain pada gamelan, alat musik pukul, gitu ya, alat musik tiup, dan alat musik petik atau gesek. Nah, ini misalnya alat musik petik atau gesek gitar. Gitar itu kan juga mempunyai lubang. Nah, ini ya rumusnya. Resonansi 1 terjadi jika seperempat dari lambda ya. Lambda apa? Panjang gelombang. Nah, maka seperempat lambda sama dengan L gitu ya. Ini panjang kolom udara. Terus resonansi 2 terjadi jika, nah ini kelipatan ganjil, berarti setelah 1 berarti apa? 3. Jadi 3/4 lambda, maka 3/4 lambda sama dengan L. Resonansi 3 terjadi jika 5/4 lambda, maka 5/4 lambda itu sama dengan L. Itu ya, jadi kelipatan ganjil. 1, 3, 5, nanti misalnya 7 dan seterusnya. Nah, contohnya di sini, nah dapat dipergunakan untuk menghitung cepat rambat bunyi di udara. Di sini misalnya pada panjang kolom udara 20 cm terjadi resonansi yang pertama. Berarti udara yang panjangnya 20 cm itu telah ikut bergetar karena getaran garpu tala. Nah, panjang kolom udara ini merupakan 1/4 panjang gelombang atau 1/4 lambda sumber bunyi atau garpu tala. Nah, ini ya, karena resonansi yang pertama, jadi ini angkanya 1 ya, 1/4 lambda. Nah, jika 1/4 lambda adalah 20 cm, maka lambdanya adalah, nah ini resonansi pertama, ini langsung ya. Jadi sesuai rumus tadi, karena resonansi pertama, jadi 1/4 lambda sama dengan L. Nah, 1/4 lambda sama dengan L-nya berapa? 20. Kemudian lambda sama dengan ini 20 dikali 4, pindah ruas ya. Ini kan 20 dibagi seperempat, berarti 20 dikali 4. Jadi 80 cm. Nah, satuan 80 cm dibuat menjadi meter, 0,8 meter. Nah, karena panjang lambda itu 0,8 meter dan diketahui frekuensi sumber bunyi adalah 400 Hz ya, maka besarnya cepat rambat bunyi di udara pada saat itu dapat dihitung dengan, nah ini yang sudah diketahui lambdanya 0,8 meter, kemudian frekuensi 400 Hz. Kemudian kita bisa cari cepat rambat bunyinya. Jadi rumusnya apa? V sama dengan lambda dikali F. Nah, ini kembali lagi di rumus pada getaran dan gelombang. Jadi 0,8 meter dikali 400 Hz. Jawabannya 320 meter per sekon. Jadi, cepat rambat bunyi di udara pada saat itu adalah 320 meter per sekon. Selanjutnya, ini ada pemantulan bunyi ya. Jadi hukum pemantulan bunyi. Nah, di sini ya ada dinding pemantul. Nah, arah bunyi datang, bunyi pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ya, ini bidang datar. Kemudian besarnya sudut datang di sini. Besarnya sudut datang sama dengan besarnya sudut pantul ya. Ini I sudut datang, ini sudut R sudut pantul. Kemudian bunyi pantul ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli ya. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, di sini bisa kita lihat pada ini ya, ketika berbicara dalam ruangan kecil. Nah, suara yang terdengar itu seakan-akan lebih keras dibandingkan yang berbicara di ruang terbuka gitu. Kemudian yang kedua ada gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli tidak terdengar dengan jelas. Nah, contohnya di gedung bioskop, gedung rekaman seperti itu. Nah, gedung tertutup ya. Nah, di sini makanya dipasang peredam bunyi ya, seperti apa itu? Bersifat lunak ya, seperti karpet, terus busa, agar
dapat menyerap bunyi tersebut agar tidak terjadi gaung ya, yang mengganggu. Kemudian yang ketiga ada gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, di sini terjadi jika jarak antara sumber bunyi dengan bidang pemantul jauh dan memerlukan waktu merambat. Nah, di sini bisa kita lihat pada jarak antara bukit atau gunung ya. Bukit lah ya. Nah, jadi gema itu dapat dimanfaatkan juga untuk mengukur jarak dinding lereng sebuah bukit yang berada di depan kita. Nah, itu tadi macam dari bunyi pantul. Nah, kemudian kita lanjut ke mekanisme pendengaran pada makhluk hidup. Ya, di sini kita mulai dulu manusia. Nah, ini ya. Jadi alat untuk mendengar ya, jadi pada manusia itu adalah telinga. Nah, di sini telinga pada manusia terbagi menjadi 3 bagian ya, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, ini jadi telinga luar itu terdiri dari daun telinga dan ini saluran telinga. Ya, fungsinya ini bisa dibaca, daun telinga itu mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga ya. Paling depan sendiri pintu gerbangnya. Kemudian saluran telinga mencegah debu dan hewan kecil yang masuk ke telinga. Nah, ini menghasilkan cairan serumen di sini. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada gendang telinga atau membran timpani. Nah, gendang telinga atau membran timpani di sini ya. Di sini bisa menangkap gelombang dan mengubah itu gelombang suara menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Kemudian selanjutnya ada tulang telinga ya, yang terdiri dari malleus ini atau tulang ini martil, terus tulang incus atau tulang landasan, kemudian tulang stapes atau tulang sanggurdi. Nah, di sini meneruskan getaran dari gendang telinga menuju mana rumah siput. Nah, terus kita lanjut ke bagian dalam, yaitu yang pertama saluran eustachius. Nah, di sini saluran eustachius menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar, ya, agar seimbang seperti itu. Nah, karena biasanya itu tidak terjadi keseimbangan ya, tekanan udara itu. Nah, terus yang selanjutnya ada rumah siput atau koklea. Nah, di sini terdapat organ korti yang berisi sel rambut yang mengubah getaran-getaran itu menjadi impuls saraf dan diteruskan ke otak. Ya, jadi tadi urutannya itu suara ya, atau bunyi, terus diubah menjadi getaran, terus diubah menjadi impuls saraf dan diteruskan ke otak. Nah, karena telinga ini pun merupakan salah satu dari panca indera. Nah, jadi dia nanti suara kemudian getaran itu akan menjadi impuls saraf. Nah, ini diteruskan ke ini sarafnya, diteruskan ke otak. Agar nanti bisa terekam kita mendengar apa seperti itu. Nah, selanjutnya ada saluran gelang atau nih labirin ya. Yang di sini mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Nah, di sini lanjut kita ke pendengaran pada hewan ya. Nah, di sini kita ambil contoh ada kelelawar dan lumba-lumba ya. Tentunya masih ingat bahwasanya kelelawar dan lumba-lumba merupakan hewan yang bisa mendengar bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz ya. Jadi ketika jumlah getaran per detiknya itu lebih dari 20.000, itu mereka dapat mendengar. Nah, mereka mendengarnya menggunakan sistem sonar. Nah, di sini ya. Nah, jadi kelelawar ya itu pada intinya kelelawar itu juga mampu menentukan lokasi ya, disebut dengan ekolokasi. Nah, pada saat ini terbang dan berburu pada malam hari, itu kelelawar itu akan mengeluarkan bunyi yang frekuensinya tinggi. Nah, kemudian mendengarkan gema dari suara yang dihasilkan. Ya. Pada saat kelelawar mendengarkan gema, kelelawar hanya akan terfokus pada suara yang dipancarkannya sendiri. Nah, tuh, makanya dia dapat mendengar bunyi dari 20 Hz pada malam hari.
Kemudian ini ada lumba-lumba. Nah, ini juga kurang lebih sama dengan sistem sonar pada kelelawar ya. Jadi lumba-lumba ini agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba ini mengalirkan udara pada kantung-kantung kecil. Nah, yang ada di atas lubang kepalanya. Nah, kantung udara tersebut juga berperan sebagai alat pemfokus bunyi. Kemudian bunyi ini akan dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus seperti itu. Dan gelombang bunyi lumba-lumba itu akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Nah, lanjut ya ke aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Yang pertama nih sonar dulu ya, sonar. Nah, sonar itu singkatan dari Sound Navigation and Ranging ya. Jadi dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan memancarkan bunyi ke dalam air. Nah, di sini ya. Nah, jadi ini ada yang namanya ini kapal, kemudian ini transducer ya. Transducer itu akan mengirimkan sinyal listrik ya yang menjadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dasar laut. Nah, kemudian dari dasar laut ini dia akan memantul. Nah, yang menimbulkan efek gema. Nah, ini ditangkap oleh yang namanya detektor. Nah, ini ultrasonik. Nah, kemudian rumusnya yaitu S sama dengan V kali T per 2. Nah, ini sebenarnya rumus ini kita sudah familiar ya. S sama dengan V kali T atau dari V sama dengan S per T. Nah, kenapa ada angka 2 ini? Nah, 2 ini diperoleh dari ini ya. Jarak ini kan 2 kali ya. Jadi jarak pertama. Jadi dari jarak pertama, nah, itu berupa sinyal yang mengirim ke dasar laut, kemudian kembali lagi. Nah, itu makanya jaraknya itu 2 ya, 2 kali. Nah, keterangan itu S itu kedalaman laut ya. Kedalaman laut ini dalam meter. Nah, V itu kecepatan gelombang ultrasonik ya, M per S. Terus T itu waktu tiba gelombang ultrasonik. Nah, dalam sekon. Nah, dan ini ada contoh soalnya. Nah, pantulan dari getaran yang dipancarkan oleh osilator diterima setelah menempuh waktu 5 sekon. Nah, berapakah kedalaman laut di tempat itu jika cepat rambat bunyi di air laut sebesar 1400 meter per sekon? Nah, diketahui ya, T berapa? 5 sekon. Kemudian V 1400 meter per sekon. Nah, ditanya S ya, nah, jarak kedalaman laut itu jarak. Jadi dijawab S sama dengan V kali T per 2. Nah, ini 2-nya dipindah ruas di sini ya, ke sini. Jadi 2S sama dengan V kali T. Nah, 2S sama dengan V-nya berapa? 1400 dikali T-nya 5. Kemudian 1400 dikali 5 itu 7000. Lalu ini ya, 2S sama dengan 7000, lalu S sama dengan 7000 per 2. Jawabannya 3500 meter. Seperti itu. Nah, jadi kedalaman laut di tempat tersebut adalah 3500 meter. Nah, kemudian aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi yang lain, yaitu pada ini, USG ya, kemudian terapi ultrasonik, pembersih ultrasonik ya, kebanyakan memang ultrasonik di sini ya. Kemudian ada sonifikasi dan pengujian ultrasonik, itu ya. Nah, sudah itu saja penjelasan dari saya ya, semoga bermanfaat untuk bab getaran, gelombang, dan bunyi. Insya Allah sudah selesai. Nah, setelah ini kalian bisa mengerjakan soal ini dulu, hitungan ya. Ini latihan soal, kerjakan soal di buku paket halaman 161 sampai 162. Ini dua nomor saja, nomor 8 dan 10, lengkap dengan cara dan jawaban. Kerjakan di buku tugas disertai nama dan kelas ya. Biasanya ini pada lupa. Harus wajib ya nama dan kelas, kemudian foto dengan jelas jawaban kalian, kemudian dikirim ke WA Ustazah Hilfi seperti itu. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.